Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan sedang jadi sorotan. Kabar terbaru, terungkap niat jahat AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansar. Ternyata ia bukan hanya berniat menembak satu orang, namun dua anggota polisi. Penembakan ini terjadi di tempat parkir Mapolres Solok Selatan pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Selain AKP Ulil, AKP Dadang saat itu juga mengincar nyawa Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti. Alasan AKP Dadang melakukan penembakan adalah tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan AKP Ulil. Sebelumnya, AKP Ulil menangkap rekan AKP Dadang yang berhubungan dengan tambang galian C ilegal di wilayah Solok Selatan. AKP Dadang diduga menjadi backingan di tambang tersebut. Menurut Dirkrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan, setelah menembak AKP Ulil, AKP Dadang melepaskan tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang dihuni AKBP Arif Mukti. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres, kata Andri Kurniawan saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, siang. Beberapa kaca kamar di rumah dinas tersebut berlubang akibat tembakan peluru. Untungnya, AKBP Arif Mukti tidak terkena tembakan tersebut. Berikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta kepada korban, kepada Kasat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB Anumerta kepada Ajun Komisaris Polisi atau AKP Ulil Rianto Ansari. Diketahui AKP Ulil gugur saat bertugas karena insiden penembakan pada Jumat 22 November 2024 di Solok Selatan, Sumatera Barat. Ia ditembak oleh rekannya sendiri, AKP Dadang Iskandar. Sebagai informasi, KPLB Anumerta adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang gugur dalam menjalankan tugas. Penghargaan ini telah diberikan untuk AKP Ulil di hari yang sama dengan insiden. Informasi itu disampaikan oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo pada Sabtu 23 November. Dengan penghargaan itu, pangkat AKP Ulil Rianto naik satu tingkat menjadi Komisaris Polisi atau Kompol Anumerta. Pangkat tersebut adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri atas prestasi luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Berikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta kepada korban, kepada Kasat Reskrim almarhum AKP Ulil, Ulil Ansar. Saat ini almarhum mendapat pangkat tituler anumerta, pangkat anumerta, Kompol Anumerta. Dengan penghargaan, kemudian dengan gaji, pensiun menyesuaikan dengan pangkat anumerta tersebut. Itu yang sudah diberikan oleh Bapak Kapolri, penghargaan kepada korban Kompol Anumerta Ulil Ansar. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Silakan kalau rekan-rekan kalian mau bertanya. Dan kecewa. Kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Ibu AKP Rianto Ulil Ansar, Kristiana Yun Abu Bakar menangis histeris saat peti jenazah putranya dikebumikan. Diketahui AKP Ulil tewas setelah ditembak rekan sesama polisi dan dimakamkan di pemakaman Siri Napese, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 24 November 2024. Pantauan Tribun Timur di lokasi pemakaman AKP Ulil dilakukan secara kedinasan anggota Polri. Proses pemakaman diawali dengan ibadah pelepasan jenazah. Kemudian proses pemakaman secara kepolisian dipimpin Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono.
Pemakaman ini juga dihadiri paman almarhum, Brigjen Elpis Rudi, serta sejumlah pejabat TNI dan Polri. Tewasnya AKP Ulil yang dibunuh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, membawa duka mendalam bagi keluarga. Disebutkan AKP Ulil sempat curhat kepada ibunya tentang keinginannya mundur dari kepolisian sekitar 3 Ansar, SIK MH, pangkat NRP. Nama Rianto Ulil Ansar, SIK MH, pangkat Kompol Anumerta, NRP 90080293, jabatan terakhir Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Polda Sumatera Barat, putra dari Bapak Muhajir Ibu Yun Abu Bakar, yang telah meninggal demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 WIB di Polres Solok Selatan, Polda Sumbar. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri toladan bagi kita semua. Hormat, Pasca disiapkan. Kami melepas anak keponakan kami kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kami tidak bisa mengungkapkan rasa sedih, juga marah dan kecewa. Kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Saya yakin juga Polri kehilangan aset yang berharga. Negara ini kehilangan aset yang berharga. Kami sangat sedih. Kami juga sangat marah sebenarnya. Marah dan kecewa. Marah karena ternyata kalau seandainya Anandarian mungkin gugur dalam pelaksanaan tugas menghadapi secara langsung pelanggar hukum, mungkin marah kami tidak seperti ini. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Seharusnya dia merasa nyaman di sana, dalam arti bahwa di Polres harusnya sangat aman, sehingga dia tidak waspada, sama sekali tidak. Aduh. Semuanya yuk. Sabuk masuk, Bu. Ayo. Ibu.